Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan bersama saya Rizkia Fazanisfa. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas yaitu tentang definisi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, kaidah penempatan, faktorial, dan permutasi. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yaitu aturan untuk menentukan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Untuk yang kedua yaitu aturan penjumlahan. Jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Pada umumnya, kaidah penjumlahan dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan, atau kita sedang membagi kasus. Walaupun ketika membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus yang lain. Untuk contoh soalnya, Anda memiliki satu pasang sepatu dan satu pasang sandal. Ada berapa cara bagi Anda untuk menggunakan alas kaki agar dapat berjalan ke pangkalan ojek? Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan satu pasang sepatu. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan satu pasang sandal. Berarti 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi jawabannya ada 2 cara, yaitu menggunakan sepatu dan menggunakan sandal. Kemudian yang ketiga, aturan perkalian. Jika ada beberapa kegiatan maksudnya. Tipe ya. Jika ada beberapa kegiatan yang independen dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara menggunakan masing-masing kegiatan. Pada umumnya, aturan perkalian dipakai jika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap, atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Contoh soal, suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung tersebut, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah. Nah, anggap saja 3 orang tersebut adalah si A, si B, dan si C. Nah, yang pertama adalah si A, berarti karena dia yang memilih pertama, jadi dia memiliki 5 pilihan pintu. Jadi kotak yang pertama untuk si A kita tulis 5. Kemudian si B, karena salah satu kotak sudah dipilih si A ya tentunya, berarti pintu. Maksud saya salah satu pintunya sudah dipilih si A, jadi tinggal 4 pintu. Maka si B memiliki 4 pilihan pintu. Kemudian si C, karena 2 pintu telah terpilih oleh si A dan si B, maka tinggal 3 pilihan untuk si C. Jadi kita kalikan. Pilihan si A yaitu 5 pintu dikali 4 dikali 3. Jadi hasilnya sama dengan 60. Kemudian yang keempat yaitu kaidah penempatan. Kaidah penempatan dibagi menjadi 3 cara, yakni aturan tabel, aturan diagram cabang, dan aturan perkalian terurut. Di sini saya menggunakan contoh untuk yang tabel ya. Contoh soalnya yaitu seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel tentukanlah banyaknya cara orang tersebut
dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Nah, kita buat tabelnya seperti berikut. Misalkan sepatu adalah P1, P2, dan P3 karena ada 3 pasang sepatu. Kemudian kaos kakinya adalah K1, K2, K3, dan K4 serta K5 karena ada 5 pasang kaos kaki. Kemudian kita buat tabel. Kemudian kita pasang-pasangkan nih K1 dengan P1, kemudian P1 dengan K2, P1 dengan K3, P1 dengan K4, P1 dengan K5, dan seterusnya. Terus kita hitung ada berapa pasang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 3 berarti ada 15 pasang. Jadi jawabannya adalah 15 pasang. Kemudian faktorial. Faktorial bisa didefinisikan sebagai hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n, di mana n merupakan bilangan asli, harus asli loh ya. Faktorial selalu dinotasikan dengan tanda seru. Secara umum dapat dituliskan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan faktorial dari 0 adalah 1. Faktorial dari 1 adalah 1. GAJ itu saya tipe ya, maaf. Kemudian contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu faktorial dari 6. Jadi angka 6 itu sendiri kita kalikan dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5, berarti 6 dikali 5. Kemudian 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hingga kita dapatkan hasilnya yaitu 720. Kemudian soal yang kedua yaitu faktorial 3 dikali faktorial 2. Kita kalikan seperti biasa ini. Jadi faktorial dari 3 yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali faktorial dari 2 yaitu 2 kali 1. Sehingga kita dapatkan 12. Kemudian pembagian yaitu faktorial dari 7 dibagi faktorial dari 4. Faktorial dari 7 kan 7 kali 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan faktorial dari 4 yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini kita coret ya, soalnya bisa kita bagikan dengan yang di bawah itu ya. Jadi tinggal 7 kali 6 kali 5 yaitu 210. Jadi hasilnya adalah 210. Kemudian soal yang keempat, campuran nih, bagi dan kali. Soalnya yaitu 5 faktorial dibagi faktorial dari 4 dikali 3 faktorial sama dengan faktorial dari 5 yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian faktorial dari 4 yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan faktorial yang 3 nih 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dari faktorial 5 itu yang angka 4 sampai ke 1 kita coret juga ya, karena bisa dibagi dengan faktorial 4 yang di bawah itu. Jadi tinggal 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hingga kita dapatkan 30. Kemudian yang keenam yaitu permutasi. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Misalkan suatu himpunan A,
B, dan C punya 3 anggota atau objek, yaitu A, B, dan C. Banyak anggota himpunan tersebut disebut N. N-nya berarti 3 ya, karena ada 3 huruf tuh, A, B, dan C. Bila mengambil seluruh anggota, maka R-nya sama dengan 3. Dan jika 2 data yang diambil, maka R-nya sama dengan 2. Dan jika hanya 1, maka R-nya sama dengan 1. Macam-macam permutasi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu unsur yang berbeda. Permutasi untuk unsur yang berbeda terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Dan rumusnya yaitu NPR sama dengan faktorial N dibagi faktorial dari N min R. Contoh soalnya yaitu banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah. Jawabannya, karena N-nya sama dengan 8 dan R-nya sama dengan 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kan jadi 3 ya. Maka kita substitusikan N-nya sama dengan 8, kita ganti ya. Jadi 8 faktorial dibagi, karena R-nya sama dengan 3, maka N min R sama dengan 8 min 3 faktorial. Faktorial dari 8 kan 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian faktorial dari 8 min 3 yaitu faktorial dari 5, yaitu 5 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Faktorial 8 itu dari angka 5-nya sampai angka ke 1 kita coret, kita hilangkan karena bisa dibagi dengan faktorial 5. Jadi tinggal 8 kali 7 kali 6, yaitu 336 cara. Kemudian macam yang kedua yaitu permutasi unsur yang sama. Rumus ini digunakan ketika terdapat elemen yang sama pada himpunan keseluruhan dengan rumus yaitu Pn unsur yang sama dengan faktorial N per faktorial A dikali faktorial B dikali faktorial C dan seterusnya. Contoh soal, jika panitia lomba ingin mengacak kata aku pintar, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin untuk disusun? Kita akan menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama dengan N sama dengan 9 dan NA atau jumlah huruf yang sama itu ada 2, yaitu A. Kemudian kita substitusikan N-nya kan sama dengan 9 tuh, dan huruf yang sama itu ada 2, jadi sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, yang dari faktorial 9 itu kan ada 2 kali 1 juga tuh, kita hilangkan juga karena bisa dibagi dengan faktorial dari 2, yaitu 2 kali 1. Jadi tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 3 yang sama dengan 181.440. Kemudian kepencet cuy. Sorry. Kemudian yang ketiga yaitu permutasi siklis, yang merupakan permutasi melingkar atau urutannya melingkar dengan rumus NP siklis sama dengan N-1 faktorial. Contoh soalnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, jawabannya yaitu banyak orang atau N-nya sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 1
faktorial sama dengan 4 faktorial. Jadi jawabannya adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1 yang sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24 cara. Nah, sekian untuk penjelasan yang kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa memahami ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.